Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan posisi corona yang begitu masifnya serangannya ke umat manusia, tapi alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa mendengarkan YouTube lagi, bisa bersama-sama dengan teman-teman. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya ambil ini lain daripada yang lain. Ini di tempat saudara ingin katanya mau mereview ini. Ya pokoknya di N-Store Wangon ini menjual darbuka dan lain sebagainya, bermacam-macam. Nomor WA juga ada di situ, udah komplit semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah pipa gading dari sudut pandang fikih. Ini contohnya pipanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat dalam ibarat kitab I'anah At-Thalibin 1, yang kedua dalam kitab yang ketiga dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Perlu diketengahkan, banyak orang yang tanya tentang menggunakan pipa gading. Kalau kita sepakat, sebelum kita membahas tentang pipa gading, kita sepakat kita menggunakan pipa dari yang terbuat dari kayu dan lain sebagainya, dari atum atau yang lain, itu nggak ada masalah, karena masalahnya ini barangnya suci. Yang jadi masalah di sini adalah ketika orang menggunakan pipa rokok gading seperti ini, asli gading. Kalau kita lihat di pasaran, kalau kita mau beli pasti harganya juga mahal. Kalau yang asli, tapi kalau yang asli, alhamdulillah, ini di dalam kitab I'anah At-Thalibin juz 2 halaman 80, cetakan Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah halaman 80 itu disebutkan. Ini ketika ini Mbah Musoret membahas tentang masalah tazayyun, cara kita fashionable, cara berpakaian, cara kita menggunakan aniyah, perabotan rumah tangga. Ini dalam Islam sudah diatur, sudah begitu rapihnya, sehingga di sini menyuplik Mbah Zainuddin Al-Malibari menyuplik dalam matan I'anahnya disebutkan wa yahillu ma'al karoha isti'malul aji, dan dihalalkan beserta hukum makruh menggunakan al-aj. Al-aj di sini adalah ada yang mengatakan di sini dalam kamusnya itu beberapa bahasa memang. Al-aj Ya. Sinnul fil. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan azmul fil. Tapi ini dilarikan, dicondongkan kepada gading gajah. Ini bisa dalam kamus yang lain. Dihalalkan menggunakan gading gajah. Dihalalkan, tapi dengan catatan ada unsur makruh. Makruhnya di dalam apa? Firraksi walihyah, dalam kepala atau jenggot. Pada zaman dulu mungkin orang-orang primitif itu ketika menggunakan mahkota, itu mahkotanya itu ada gadingnya atau jenggotnya. Kalau kita melihat dalam film-film samurai itu ada haitsu la rutubah. Ini kemakruhannya sekira tidak ada unsur basah. Maksudnya itu jafan.
ini kering, gading ini kering, bertemu dengan barang kering, ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Akhirnya ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi fi Majmu'ihi, dalam kitab Majmu'nya. Kalau hukum ini kok ada unsur rutubah, kalau ini basah bertemu dengan basah, lah ini. Atau basah atau kering bertemu dengan basah, dilamut ya. Cara semisal begini, dilamut, maka status mulutnya ini najis. Maka dari itu saya pesan ke teman-teman, kalau memakai gading atau apapun, ini tetap nanti ketika mau sholat, mau membaca Al-Quran, ini tetap harus disucikan. Itu alangkah ihtiyatnya, hati-hati. Tapi dalam redaksi lain itu disebutkan, di sini terjadi khilafiyah. Qala ashabuna, ashab kita berkata, madhab, sebelum kita lari ke ashab, madhab Syafi'i itu sepakat bahwa nazmul fil, balung, apa itu tulang gajah, baik itu ba'da zabhi syar'i, setelah disembelih dengan syar'i, ataupun sebelum disembelih atau karena mati, itu sepakat hukumnya najis. Tapi ada sebagian ulama, kalau kita lintas mazhabul arba'ah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tulang dan apapun hukumnya tahiratun, suci. Karena apa? Yang dihukumi najis itu adalah sesuatu yang dimana di situ ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, nggak najis. Tulang nggak ada ruhnya, maka nggak najis. Itu menurut versi Imam Abu Hanifah. Tapi yang kita pakai karena kita mazhab Imam Syafi'i, maka ya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Saya bacakan Ibaratul Raudhah wa syarahihi, itu seperti ini. Adapun ibarat kitab Raudhah dan syarahnya kitab Raudhah, ini berbunyi gini: walau kana an-najisu masta'ajid jafan fa innahu yahrumu isti'maluhu. Ini kasusnya terjadi ketika ada gading atau tulang dijadikan sisir. Mastun itu suatu sisir, rambut basah. Lah ini yahrumu isti'malu, maka ini pun ada unsur haram. Tapi kalau sama-sama kering, lah maka sepakat ini adalah makruh. Halal, tapi halal dengan catatan ada unsur makruh. Itu saja. Kalau dalam masalah fikih, ketika kita membahas masalah fikih, sesuatu yang haram itu pasti dalil yang mengharamnya kuat. Kalau sesuatu yang tidak ada madalla alaihi ala tahrim wa tahlil, sesuatu yang tidak ada yang menghalalkan atau mengharamkan, maka larinya ke mubah. Ada sesuatu yang mengharamkannya nggak kuat, kalau dalam usul ini nantinya ke makruh. Lah ini ada sesuatu tapi nggak kuat. Di samping itu ada juga yang menguatkan. Wa alaihi yuhmalu annahu kana li Fatimah radhiyallahu anha suwarun min aj. Dewi Fatimah itu punya gelang yang terbuat dari belalai gajah. Nah ini akhirnya ada riwayat seperti ini. Akhirnya ulama ada yang mengatakan bahwa mutlakon, ada yang berpendapat secara mutlak boleh secara mutlak, berarti dihukumi bi ghairi najasati, ini tidak najis. Tetapi karena kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka yang baik tingkah kita adalah kehati-hatian. Tetap halal tapi mangal karoha. Kalau kering bertemu dengan kering. Kalau rutubah ada unsur basah, yang baik kalau semisal bagi pecinta pipa ini, ya alangkah baiknya nanti kalau mau baca Al-Quran atau sholat itu dikumur-kumur, dibasuh dulu biar suci.
Tapi kalau masalah lain-lain, contohnya pipa yang terbuat dari atom atau kayu, itu sudah nggak perlu dibahas, sudah jelas lah. Soalnya Itu kan bahasanya nggih. pipa. Nah, ini yang perlu diaturkan pada kesempatan ini seperti itu. Mungkin cukup sekian. Nanti jika lo ingin memesan ini ya juga monggo ingkang hubungi WA saja. Saya hanya di sini ketempatan hanya memberi masukan mawon. Coro kasaran ini kon order, tapi saya nggak tahu menang tentang masalah ini. Hubungi WA saja mawon. Teng Pak Zaki Wangon. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.